Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sharing bagaimana caranya melaporkan pajak bagi kalian yang berprofesi sebagai full-time investor. Nah, sebenarnya investasi di pasar modal itu sudah dipotong pajak oleh sekuritas. Jadi kita tinggal melaporkannya saja. Namun, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload rekapan dari masing-masing sekuritas, berapa sih penjualan yang sudah kita lakukan, berapa pajak yang sudah dipotong, dan berapa aset kita di portofolio tersebut. Nah, cara untuk mendownload rekapan dari masing-masing sekuritas ada di video di link deskripsi. Kemudian, setelah mendapat rekapan dari masing-masing sekuritas, kita merekap sekuritas itu menjadi satu. Sahamnya berapa, reksadana berapa, itu jadi satu. Nah, contoh rekapannya juga ada di link deskripsi. Lalu kita lanjut, kita merekap. Kita pilih di akun DJP kita itu e-filing, pilih. Lalu pilih buat SPT. Terus, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri menjalankan wajib perbacaan atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ini dilihat lagi dari penjualan kalian selama bertransaksi di sekuritas ya. Kalau lebih dari 60 juta berarti pilih tidak. Nah, Anda dapat menggunakan formulir, kalau aku pilihnya dengan bentuk formulir ya. Nah, kemudian pilih tahun pajaknya 2022, kemudian status SPST normal, kebetulan ke 0. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, ini nih yang sudah dipotong sama pihak sekuritas. Itu kita bisa masukin dari rekapan itu yang dividen kita yang kita dapetin. Kalau saya dividennya sebesar 17.500. Wah. Nah, kalian bisa klik tambah untuk menambahkan bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kalau di rekapan aku sih, aku cuman ada dividen, terus penjualan saham di bursa efek. Nah, ini ya, aku masukin pertama penjualan saham di bursa efek. Nah, ini nih yang dikenakan PPh sama si sekuritas. Penghasilan brutonya itu dimasukin yang hasil penjualannya ya, sebagai DPP. Lalu PPh terutang ini adalah yang dipotong sama sekuritasnya. Oke, langsung klik simpan. Terus aku mau masukin bunga tabungan ya. DPP ini adalah bunga yang kita terima di akun bank ya. Terus PPh yang ini adalah PPh pajak yang dipotong oleh bank. Klik simpan. Nah, jika sudah, klik selanjutnya. Nah, untuk harta ini kalian bisa klik tambah. Hartanya masukin, misalnya di portofolio kalian ada saham. Di saham ini ada dua pilihan, yang saham aja sama saham yang dibeli untuk dijual kembali. Aku pilihnya saham yang dibeli untuk dijual kembali. Nama hartanya bisa dimasukin saham. Terus tahun perolehannya 2022. Harga perolehannya, harga perolehan itu harga belinya kita ya. Kalian masukin dah total dari rekapan. Nah, keterangannya ini kalian bisa masukin saham apa gitu ya, saham BCA, BES atau dan lain-lainnya ya. BCA berapa lot gitu, BES berapa lot gitu. Klik simpan. Nah, selain itu kalian bisa masukin tabungan di banknya kalian masing-masing. Keterangannya bisa isi tabungan bank apa gitu, Bank Mandiri contohnya misalnya. Dengan tahun perolehan 2022.
terus masukin dari jumlahnya. Aku masukin saldo yang per 31 Desember 2022 ya. Ini keterangannya bisa ditambahin kas di Bank Mandiri kayak atau kas di Bank BCA atau apa bebas. Nah, langsung aku mau tambahin juga reksadana gitu ya. Reksadana ada juga pilihannya di sini, obligasi ada juga. Nah, aku juga mau masukin kas karena kan aset kita itu di sekuritas itu nggak hanya saham aja, tapi ada cashnya juga. Nah, itu aku mau masukin cash, uang tunai, nama hartanya itu kas, tahun perolehan 2022, harga perolehannya, langsung keterangannya kas di rekening dana investor, klik simpan. Oke, udah nih hartanya, langsung ke daftar utang. Jadi karena aku nggak punya utang, aku skip dulu, lanjut ke daftar tanggungan. Aku nggak punya tanggungan juga, aku klik selanjutnya ya. Terus ini adalah yang bukan PPh final. Jadi kalau kalian full time investor yang penghasilannya dari investasi, nggak perlu di sini. Tapi kalau kalian ada investasi lain dari saham, misalnya kripto, kalian bisa tulis di sini nih penghasilan lainnya. Tapi aset kripto itu masukkan dulu ke daftar harta tadi. Nah, baru deh kalau misalnya ada keuntungan yang direalisasikan, kan bisa masukin di penghasilan lain ini. Aku skip aja. Ini penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, aku juga gak ada ini sih. Nah, untuk bukti potong kalian bisa masukkan, karena harus diisi ya. Kalau nggak diisi nggak bisa di skip ini. Isi aja NPWP dari sekuritas, cuman nomor bukti pemotongannya itu dienolin, sama tanggalnya ini pakai 31 Desember 2022, terus jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ini nolin aja ya, biar nggak lebih bayar nanti di akhir. Tulis 0 karena ini pilihannya juga nggak ada PPh final, cuma ada PPh 21, 22, 23, 24, 26 dan DTP. Jadi masukin aja PPh pasal 21. Ya, pasal 21, tapi jumlah PPh yang dipotong dipungutnya ini 0 karena nggak ada buktinya juga. Klik selanjutnya. Nah, langsung kita isi identitas kita, tidak kawin, kemudian kalau udah kawin klik kawin ya. Terus ini penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau kalian misalnya ternyata pekerjaan kalian itu bukan hanya full time investor tapi punya bisnis atau pegawai tetap di suatu perusahaan, ini bisa dimasukkan penghasilan itunya berapa dari bukti potong yang diterima dari perusahaan. Itu masukin tuh di bukti potong yang sebelumnya tadi. Kalau full time investor kan anggap aja bukti potong itu dari sekuritas tapi CN 0 tuh, karena bukan PPh final di situ di bukti potong. Kemudian penghasilan kena pajaknya 0 karena kita cuma dikenai PPh final aja dan udah dipotong. Kemudian PPh terhutangnya 0 juga, kredit pajak 0. Jadi PPh kurang bayar atau lebih bayar kita jadi nihil. Oke, karena sudah dipotong sama sekuritas. Langsung kita ke pernyataan centang, lalu klik selanjutnya. Dari sini bisa dicek dulu, lalu kalian pilih ambil kode verifikasi, dikirim bisa lewat email atau nomor. Langsung masukin kode verifikasinya di sini, lalu klik kirim SPT. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Goodbye.